Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria paruh baya bernama Dani Dolinski yang sedang memeriksakan pergelangan tangan kanannya yang cedera ketika sedang bekerja, di mana Dani memutuskan untuk membuka pelindung tangannya dengan alasan dia sudah merasa baikan, tapi dokter tetap memperingatkan Dani untuk jangan melakukan aktivitas berat dulu karena ditakutkan cederanya akan semakin parah. Good as new. Dani sendiri adalah seorang tukang roti di pusat kota, di mana seorang pria bernama Ipan pun tiba-tiba muncul dan meminta bantuannya. Entah siapa sebenarnya sosok Dani tukang roti ini. Ipan sampai mengatakan bahwa tidak ada satupun orang yang tidak tahu nama Dani Dolinski di lingkungan profesi mereka, sehingga daripada penyamarannya terbongkar, Dani langsung mengajak Ipan masuk ke dalam toko. Ternyata Ipan baru saja selesai melakukan suatu pekerjaan dan tak sengaja terluka di bagian perut. Maksud Ipan mendatangi Dani adalah untuk meminta bantuannya menghubungi pihak perusahaan karena hanya Danilah salah satu orang yang punya kontak langsung dengan para petinggi perusahaan. It's Lewinsky. Yeah. Selesai menelepon perusahaan, Dani pun menyuruh Ipan untuk melepaskan pakaiannya karena dokter yang akan mengobati lukanya sebentar lagi akan datang. Namun ketika Ipan disuruh memandangi sebuah gambar, inilah yang Dani lakukan. It's beautiful. Setelah membereskan Ipan dan menyerahkan jasadnya pada tim pembersih, Dani pun pergi ke sebuah rumah megah milik direktur perusahaan, di mana Anda semua mungkin akan sedikit terkejut saat mengetahui jika profesi Dani yang sebenarnya adalah seorang pembunuh bayaran, di mana Dani sendiri sudah 30 tahun bekerja sebagai pembunuh bayaran sampai akhirnya diistirahatkan sekitar 1 tahun lalu gara-gara tangannya yang mengalami cedera. Still smoking Cohibas, Dolinski. Dia bernama, kita panggil saja Nopa, salah satu petinggi perusahaan cabang Cibaduyut sekaligus atasan Dani selama 30 tahun ini. Dani bersikeras ingin kembali pada pekerjaannya karena bosan harus terus berpura-pura menjadi penjual roti. Namun, menyadari kondisi cedera tangan yang belum pulih sepenuhnya, Nopa pun menolak permintaan tersebut. It's good as new. Shake it. Strong as steel. Go ahead, shake it. Karena Dani bersikeras ingin bekerja kembali, Nopa pun akhirnya mengiyakan permintaannya, tapi kali ini pekerjaannya rada sedikit berbeda, di mana Dani harus menjadi seorang pelatih dan pembimbing seorang pembunuh bayaran junior yang baru terjun dalam dunia kriminal. I'll get you out the deli. Dia bernama Will, seorang pembunuh bayaran junior yang mendapat tugas untuk mengeksekusi seorang target yang harus Dani latih, yang setelah berkenalan satu sama lain, Dani dan Will pun langsung bergerak untuk melakukan persiapan. You're gonna do as I say. Berlokasi di London, Dani pun menemui kenalannya bernama Anata untuk mengambil beberapa perlengkapan seperti senjata api dan lain sebagainya, di mana Anata hendak sekalian ikut bersama mereka berdua karena kebetulan ada janji kencan dengan sang pacar di luar. Selesai dengan Anata, Dani CS kemudian menemui seorang penghubung yang akan memberitahu siapa target yang harus mereka lenyapkan, yang setelah menunjukkan foto dan lokasi eksekusinya, si penghubung pun memberitahu Dani terkait rekan barunya yaitu Will yang digadang-gadang sebagai pembunuh bayaran jenius, dan itulah alasan kenapa Nopa merekrutnya dalam perusahaan. Opal thinks he's some sort of hitman prodigy. Tiba di lokasi eksekusi yaitu sebuah lapangan golf, Dani meminta Will untuk menunggu di mobil saja dan biarkan ia melakukan pekerjaannya sendiri. Semua itu Dani lakukan karena keiriannya terhadap Will, yang mana Dani tidak bisa terima bahwa ada pembunuh junior yang dianggap lebih baik dari dirinya. Saat itu si target terlihat sedang bermain golf ditemani oleh dua pengawalnya, sampai ketika bola secara kebetulan jatuh di dekat lokasi Dani bersembunyi, ia pun dengan cepat memindahkan bola tersebut ke tempat lain dengan harapan bisa mendapatkan titik yang tepat untuk menembaknya dari jarak dekat. Gara-gara lengannya yang masih cedera, Dani pun harus kehilangan si target yang kabur ke dalam hutan, di mana si target yang naik ke atas pohon membuat Dani kesulitan untuk membidiknya, dan karena para pengawal datang mengejarnya, Dani terpaksa harus bersembunyi, yang ketika sedang dalam kondisi terdesak, tiba-tiba
Selesai menjalankan misinya, mereka tak langsung pulang ke rumah. Dani dan Will pun mendapat tugas baru untuk menemui salah satu petinggi perusahaan tempatnya bekerja di cabang London bernama Anton. Dani diminta untuk melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Di sana Dani sempat menolak pekerjaan ini setelah mengetahui jika target yang harus ia habisi adalah salah satu petinggi perusahaan cabang Liverpool bernama, kita panggil saja Burhan, yang diketahui memiliki puluhan penjaga yang selalu menjaga kediamannya selama 24 jam non-stop. Dan yang membuat Dani cukup terkejut, target yang sebelumnya ia dan Will bunuh adalah calon kandidat yang akan menggantikan direktur perusahaan jasa ini, sehingga sudah jelas bahwa ada permainan politik dalam misi ini, tapi Dani tidak ingin ambil pusing dengan hal tersebut. Setelah terpaksa menerima pekerjaan ini, Dani dan Will pun berdiskusi terkait lokasi target mereka yang berada di sebuah pulau terpencil sejauh 30 km dari daratan, sehingga satu-satunya cara tercepat untuk menyeberanginya adalah dengan menggunakan perahu bot kecil. Namun, sesampainya di sana, sungai yang harus mereka seberangi ternyata sedang surut sehingga mereka tidak memiliki pilihan lain selain harus berjalan kaki sejauh 30 km untuk sampai di tempat si Burhan. Mind the rocks. Tiba di tempat tujuan, Will pun langsung mengaktifkan alat khusus untuk mematikan sistem alarm agar mereka berdua dapat masuk ke dalam tanpa harus kesulitan. Yang tepat saat Dani akan melakukan eksekusi, muncullah cucu Burhan yang tiba-tiba meminta air minum sehingga Dani harus menunda pengeksekusiannya. Who are you? I'm Danny Dolinsky. You thirsty? Selesai dengan sang cucu, Dani pun dengan tenang kembali kepada Burhan yang meminta sedikit waktu untuk menyampaikan beberapa hal. Sebagai salah satu petinggi perusahaan, Burhan tentunya memiliki kekayaan yang tidak kalah banyak dengan Anton, sehingga Dani diiming-imingi bayaran 10 kali lipat dari bayaran yang diberikan oleh Anton agar ia mau melepaskan Burhan dan balik memburu Anton saat ini juga. Sebagai bentuk persetujuan atas kesepakatan ini, Burhan meminta Dani untuk menghabisi Will rekannya sendiri dengan alasan jika Burhan tak mau membayar Will yang dianggap masih pemula dan tidak tahu apa-apa. Dan tebak apa yang Dani lakukan dengan tawarannya? Meski Dani kurang suka dengan Will rekannya, tapi ia masih punya etika dalam hal loyalitas dengan tidak membiarkan Pulus menjadikannya seorang pengkhianat. Dani dan Will pun menemui Anton untuk melapor jika misinya berjalan dengan baik, di mana Anton memuji kolaborasi mereka berdua yang dianggap sangat cocok sehingga Anton berharap Dani bisa terus melatih Will dan membimbingnya dan menjadi partner yang saling melengkapi. Jauh dari harapan Anton, Dani menyimpan sedikit kekecewaannya terhadap Will yang melakukan pekerjaannya secara sembrono, yang artinya Will tidak memiliki hati nurani, di mana Will saat menjalankan misinya sempat akan menembak cucu si Burhan. Alhasil terjadilah cekcok di antara mereka berdua yang berakhir seperti ini. Tak lama, ada Anata yang dengan cepat melerai perkelahian mereka, di mana hal yang tak terduga terjadi saat beberapa preman membawa Dani. Namun Anata yang masih ada di sana berhasil menyelamatkan Dani, dan ternyata 3 orang preman ini adalah utusan dari pihak keluarga yang berhasil Will habisi di lapangan golf waktu itu. Mereka hanya ingin tahu siapa dalang dibalik misi pembunuhan anggota keluarganya untuk menuntut balas atas kematiannya. And don't say London, because not even London's that fucking stupid. Dirasa tidak aman berada di kota, Dani pun membawa Anata ke rumah ibunya di pedesaan sekalian hendak diperkenalkan siapa calon istrinya di masa depan, meskipun Anata sendiri hanya menganggap Dani sebagai teman seperjuangan saja. Keesokan paginya, Dani yang merasa bersalah atas perkelahian semalam pun langsung menelpon Will untuk meminta maaf, di mana Will langsung menerima permintaan maaf tersebut. Dan secara kebetulan, Will punya kabar baik tentang pekerjaan mereka selanjutnya, bahwa Simon, asistennya Anton, memberikan misi ketiganya untuk menghabisi salah satu petinggi perusahaannya lagi dengan bayaran yang lebih besar dari sebelumnya. Tak pikir panjang, Dani pun segera pergi ke pusat kota menemui Will untuk melakukan pekerjaan tersebut. Berlokasi di sebuah hotel mewah bintang 5, Will ingin membuktikan kemampuannya dalam misi ini dengan naik sendirian menghabisi targetnya, sementara Dani akan tetap berada di mobil menunggu laporan misi ini selesai. It's gone quiet.
Di waktu yang sama, Dani tak sengaja melihat Simon bersama dua anak buahnya hendak masuk ke dalam hotel. Karena merasa ada yang janggal, Dani pun dengan cepat menghubungi Will untuk menyuruhnya cepat keluar, akan tetapi Will sudah terjebak di sana. Get the fuck out of there! Wheel dog! Wheel dog! Simon pun tidak langsung membunuh Will karena akan digunakan untuk memancing kemunculan Dani, di mana pada saat yang sama Simon juga telah mengutus beberapa pembunuh bayaran ke markas Nova, dan inilah yang terjadi. Kembali ke Dani yang sudah berganti kostum dan kabur dari hotel tersebut, ia pun langsung menemui Anton untuk meminta penjelasan terkait apa yang sebenarnya terjadi, kenapa Simon asistennya tiba-tiba saja berkhianat. Dan usut punya usut, ada pihak luar yang ingin menguasai perusahaan ini, yang mana pihak itu diketuai oleh seseorang yang bernama Monty, dan Simon sendiri adalah bagian dari rencana mereka. Simone fucked us over. Nova yang baru saja dikabarkan mati membuat Anton menjadi satu-satunya petinggi perusahaan yang masih tersisa. Di tengah situasi yang sulit seperti ini, kabur adalah solusi yang tepat untuk bertahan hidup. Namun Dani memiliki pandangan berbeda karena harus menyelamatkan Will yang hanya menjadi korban dari konflik ini. Sebelum menyelamatkan Will, Dani segera pulang ke rumah untuk mengevakuasi ibu dan Anata. Akan tetapi, Simon sudah berada di sana dan... Setelah membunuh Simon, Dani menyuruh Anata untuk membawa ibunya bersembunyi di tempat yang aman, sementara Dani sendiri akan beraksi sendirian untuk menyelamatkan Will yang ditahan oleh si Monty. Langkah awal yang Dani lakukan adalah mendatangi salah satu bar milik Monty yang berada di pusat kota, di mana Dani membawa kompan berisi bensin untuk memaksa si bartender memberitahu keberadaan Monty, yang karena si bartender tak mau membuka mulut, maka inilah yang Dani lakukan. Setelah membakar habis bar si Monty, Dani menunggu di dalam mobil untuk mengamati siapa saja yang datang ke lokasi. Selain pemadam kebakaran, ada seorang pria berjas rapi yang bisa dipastikan itulah sosok si Monty yang dimaksud. Sehingga Dani tanpa pikir panjang langsung melakukan pengejaran sampai berhasil menangkap si Monty ini. Setelah berhasil mendapatkan Monty, Dani langsung pergi menuju lokasi tempat Will disekap, di mana salah satu anak buah si Monty malah mengeluarkan sebilah pisau dan menikam perut Will hingga terkapar. Di saat Dani dalam keadaan terdesak, ia pun memanfaatkan apa yang ada di sekitar seperti beberapa buah peluru yang dipanaskan di atas wajan, dan inilah yang terjadi. Iya, untuk yang kedua kalinya nyawa Dani diselamatkan oleh Will, di mana si Dani ini yang merasa dirinya seorang legenda pembunuh terbaik dari yang terbaik masih saja menyombongkan dirinya, yang membuat kondisi Will semakin kritis. Tamat, cukup sekian dan terima gaji.